warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah yang mulia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan Karim ini. Maka oleh karena itu, mari kita memuji syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, semoga Allah sampaikan ungkapan rasa cinta kasih kita kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu hari ini akan mengupas tentang surat Al-Falaq. Kemarin kita sudah pas tentang Quran surat yang terakhir yang ada di dalam Al-Quran, surat ke-114, yaitu Quran surat An-Nas. Sekarang itu surat yang ke-113. Surat Al-Falaq ini turun sebelum surat An-Nas. Jadi kemarin yang dibahas An-Nas dulu, karena kita melihat dari ujung surat ya, kita meretelinya dari ujung surat. Nah di An-Nas ini, Al-Falaq ini turun sebelum Quran surat An-Nas. Jadi ini lebih dulu datangnya Bu. Dan ini surat yang turun ke 22. Surat yang datang yang turun surat ke 22. Nah, dan Al-Falaq ini dikatakan surat Makkiyah. Yang terkenalnya, sebagian jumhur ulama mengatakan ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Satu pendapat lagi mengatakan Al-Falaq ini turunnya di Madinah. Loh kok berbeda gitu ya? Alasannya begini. Ketika yang mengatakan ini di kota Madinah diturunkannya karena ketika Rasulullah disihir oleh Labib ibnu Al-Asam, ia disihir itu ketika Rasulullah ada di Madinah. Maka malaikat mengatakan, ya Muhammad, bacalah mu'awwidzatain ya. 2 perlindungan, mintalah kepada Allah. Jadi yang meruqyah waktu itu ketika Rasulullah kena sihir adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung yang meruqyah Rasulullah. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil ikatan-ikatannya yang ada di sumur, maka diambillah oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Bu, selepel Nabi Muhammad bisa kena sihir ya. Tapi kalau Nabi langsung diruqyah oleh malaikat. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita? Kalau kena nih, kan bukan malaikat yang meruqyah ya. Tapi justru dengan turunnya ayat mu'awwidzatain ini Bu, ini adalah obat penawar. Kalau ibu ada yang tidak suka kepada kita, nggak suka kepada kita, kemudian kita mungkin dibaca-bacain, diguna-gunain lah istilahnya ya, maka bacalah ini sesering mungkin. Minimal dibaca zikir setiap habis sholat. Insya Allah Bu. Jadi itu. Jadi surat ini turun, kenapa dikatakan di Madinah? Karena ketika kejadian Rasulullah disihir,
Itu ada di Madinah ya. Di Madinah. Tapi kalau yang di Mekah itu lebih kuat. Kenapa? Ketika Rasulullah disihir, ayat ini sudah ada gitu Bu. Ayat ini sudah ada. Al-Falaq sama An-Nas itu udah ada. Kemudian Allah memerintahkan lewat malaikatnya, ya Rasulullah ruqyahlah dengan mu'awwizatain. Nah, jadi kan dari kata auz ini ya Bu ya, artinya meminta perlindungan. Kemudian meminta penjagaan. Penjagaan namanya auz itu Bu. A'udzu, aku meminta penjagaan. Orang yang meminta dijaga namanya mu'awwiza. Mu'awwiz. Orang yang meminta dijaga namanya mu'awwiz. Kalau perempuan mu'awwiza. Pakai tak ujungnya, tak marbutah Bu. Kalau bahasa Arab kan begitu ya. Kita nggak usah bahas bahasa Arabnya ya. Bikin bingung juga kalau udah umur segini baru belajar itu. Kalau dua perlindungan, kalau tadi kan mu'awwiz, seseorang yang meminta penjagaan dari Allah. Kalau perempuan mu'awwizah. Kalau dua penjagaan mu'awwizatain. Kan terkenal Al-Falaq sama An-Nas ini disebut surat mu'awwizatain. Seseorang memohon penjagaan dari Allah dengan dua surat ini gitu kan di hadis Rasulullah. Jadi kalau kalian kena ini, ada yang tidak suka dengan kalian disihir atau diteluh atau diguna-guna ya. Nah itu mu'awwizatain, surat Al-Falaq sama An-Nas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kan turunnya di mana ya? Kenapa ini surat ini dikatakan mu'awwizatain? Ceritanya itu gitu. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Pakai ko ya Bu ya. Ibu lihat Al-Qur'annya. Nah, kalau dibaca qul itu artinya katakan. Qala berkata. Nah, kalau ini qul kalimat fi'il amar namanya. Kalimat perintah. Qul, katakan wahai Muhammad. Arti qul ini sebetulnya memerintahkan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad suatu pernyataan. Ini suatu pernyataan yang dengan kalimat yang akan disampaikan dalam Al-Quran ini, seseorang itu menjadi percaya diri gitu Bu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, supaya Nabi Muhammad tuh yakin dan lebih percaya diri gitu. Tapi nanti pendidikannya, pengajarannya adalah sebetulnya bukan kepada Nabi Muhammad aja, kepada kita juga. Iya. Kul ya Bu Zainab gitu, kul ini gitu ya. A'udzu, aku memohon penjagaan. Aku memohon penjagaan birabbil falak, dengan Tuhan penguasa. Penguasa apa Al-Falaq Bu? Subuh. Nah, kalau kita preteli satu-satu, ini kan kita tafsir ya Bu ya. A'udzu itu ketika seseorang diperintahkan untuk meminta penjagaan oleh Allah kepada dirinya. Kata Allah, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah ya. Itu ingin menunjukkan bahwa kul di sini, perintah di sini, kalau yang memerintahkan bahwa dia yang maha bisa menyembuhkan, dia yang bisa maha menyelesaikan permasalahan sakit kita, disakiti oleh makhluk Allah gitu. Kata Allah, kul, katakan berlindung pada aku gitu. Jadi kata-kata kul di sini supaya orang itu optimis, yang nyuruhkan Tuhan. Nah gitu Bu. Kemudian Tuhan itu siapa? Oh berarti kalau dia sudah nyuruh begitu, saya harus lakukan. Kenapa? Di situ ada satu persoalan yang bisa selesai dengan perintah itu gitu Bu maksudnya. Ya. Jadi perintahnya bukan hanya sembarang perintah baca ini, enggak. Dari kata kul itu mengandung pengertian menurut para ulama tafsir, memberikan motivasi kepada kita, khususnya kepada Nabi Muhammad, yang merintah itu Allah gitu. Kalau udah yang memerintahkan Allah, itu justru kalimat itu tuh akan menyelesaikan masalah hidup kita gitu. Dari kesusahan, kepedihan, kesakitan, kan ini sebetulnya ini adalah penjagaan dari sesuatu yang bikin seseorang hidupnya menjadi amburadul, aut-autan. Kalau suami istri itu ya Bu ya,
Kalau kan ada orang yang nggak suka dengan keluarga yang harmonis, temennya gitu, kemudian dirusak dengan guna-guna kayak atau dengan was-wasah apalah gitu ya, sehingga keluarga itu menjadi beretak, tidak harmonis, pertengkaran, pokoknya jadi gak bahagia lah gitu. Nah, jadi a'udzu itu memohon penjagaan. Kalau orang sudah mengucapkan a'udzu, aku memohon penjagaan. Nah, kalau orang nih Bu sudah baca ini, itu ibaratnya begini kata ulama. Ketika seseorang meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan di dalam satu koridor yang di kiri kanan depan belakangnya itu musuh itu nggak bisa masuk gitu Bu. Terhalang oleh penjagaannya Allah. Kalau ini ada ada api nih ya Bu ya, nih api kan, terus orang ada di tengah, itu ular apa nggak bisa datangkan ke dia gitu. Itu contohnya gitu. Jadi syaratnya apa dijaga oleh Allah? Syaratnya orang itu harus minta dulu, maka Allah nyuruh gitu Bu. Kalau nggak minta nggak dijaga sama Allah, lepas kita. Dari apa? Birobi kepada siapa? Kepada Rob. Rob itu tadi kemarin ada berapa komponen Bu? Tiga. Satu Pengatur. Pencipta dulu Bu. Pencipta, pemilik, pengatur. Ya, pencipta. Rob itu Bu maksudnya. Nah itu. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia juga yang mengatur. Birabbil falak, yang menciptakan waktu subuh. Kalau para ulama mengatakan subuh al-falak itu sesuatu yang terbelah. Itu kan ada, kalau subuh itu Bu antara langit itu ya, kayak ada apa tuh yang putih itu Pembatas. Iya, di langit tuh suka ada mau dari subuh mau ke pagi itu kan suka ada itu dulu gitu. Nah itu artinya yang terbelah, langit yang terbelah, yang dengan cahaya putihnya gitu, cahaya putihnya. Bias-biasnya matahari. Iya, bukan bias matahari Bu. Kalau subuh jam 4 Ibu lihat kan suka ada gitu, yang kayak membelah langit putih bening gitu. Nah itu. Jadi kemudian kenapa kita berlindung juga kepada waktu subuh? Itu waktu di mana kegelapan yang sangat pekat itu dari jam 3:30 ya Bu ya? Iya, dari 3:30. Jam 3 lah ya, jam 3 terus ke bawah sampai jam 4:30 ya, sampai subuh. Itu paling pekatnya kegelapan malam itu dari jam begitu Bu. Tapi mulai awal kegelapan itu adalah dari mulai terbenamnya matahari. Berarti dari jam 6 maghrib ya. Tapi ujung pangkal sangat gelapnya itu malam itu dari jam 3 lah ya. Jam 3 sampai jam 4 ya. Apa 4:30? Sampai 4:30 sampai subuh kan. Nah itu menandakan falak itu seperti itu Bu, yang akan menjadi pemisah antara kegelapan yang sangat gelap dengan nanti datangnya cahaya, yaitu pagi gitu. Itu al-falak namanya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah itu siapa aja Bu? Manusia. Jadi kata ahli tafsir ini dikatakan min jami'il makhluk, dari seluruh makhluk. Kita memohon perlindungan, penjagaan dari Allah dari seluruh makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia berarti Bu. Ada setan, ada jin gitu ya maksudnya. Kemudian ada makhluk Allah yang tidak kelihatan. Meteor, ya kan? Kemudian planet-planet, hujan, pohon, hewan-hewan. Emang itu bisa menimbulkan keburukan Bu? Bisa.
Ibu duduk di bawah pohon situ, kemudian ada daunnya yang mau udah meletek ya. Kita lagi ngelamun di situ enak banget nih rindang, tiba-tiba jeduk aja gitu ya, benjol deh kita. Itu maksudnya. Jadi pohon, kita duduk di pohon, di bawah pohon juga itu bisa menimbulkan keburukan, karena menurut para ulama keburukan di sini bisa juga yang menimbulkan kepedihan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan. Itu hal-hal yang buruk semua gitu Bu. Kalau kita naik kendaraan, nah itu kita kan meminta pertolongan Allah dari keburukan kendaraan itu, supaya kendaraan itu tidak tabrakan, tidak mogok yang membuat kita tidak sampai ke tujuan, menyusahkan dan sebagainya. Maka kita diminta oleh Allah untuk supaya memohon keburukan dari makhluknya. Jadi makhluknya itu bukan hanya keburukan manusia aja Bu. Kalau manusia mah udah jelas ya. Jadi di sini yang ingin diajarkan oleh Allah melalui kalam-kalamnya, keburukan makhluknya itu nanti akan terlihat komponennya di ayat yang selanjutnya, 3 ayat selanjutnya. Yang pertama keburukan itu Bu ya, wa min syarril ghasiqin idza waqab. Itu ayat keberapa Bu? Ayat ketiga. Dan dari kejahatan atau keburukan malam apabila telah gelap gulita. Malam juga. Kenapa? Karena di dalam malam itu banyak kejadian kejahatan. Justru paling banyak itu kejahatan dan kejadian itu di malam hari. Jadi min syarri ma khalaq itu yang pertama di malam hari keburukannya. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, itu juga kejahatan makhluk ya Bu ya. Ditelung, guna-guna, disantet, ditatap dengan penuh kebencian, bisa menimbulkan kerusakan, masalah buat kita Bu. Ini hati-hati, nanti saya jelaskan. Makanya jangan suka lihat orang Hati-hati. Iya. Yang ketiga, keburukan itu apa? Keburukan makhluknya itu wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila dengki itu diaplikasikan, apa ya Bu ya, dipraktekkan, dilontarkan, diucapkan, yang membuat bisa nama orang jatuh, nama orang terhina, nama orang jadi buruk yang tadinya baik gitu. Nah itu karena apa? Karena diawali dari rasa hasad, dengki. Ngegibah itu dari rasa dengki, gibah orang. Kita ngomongin saudara, itu berarti ada rasa dengki di hati kita. Tapi kalau yang baik gimana Ustaz? Yang baik mah bukan gibah Bu, itu mah si anu mah orangnya baik, santun, pinter lagi, terus bijak. Itu apa? Itu ngegibah Bu. Ngegibah dalam kebaikan ya. Apa-apa kalau itu malah jadi contoh buat kita, buat yang dengerin juga. Ya, kok dia soleh banget sih? Gimana sih caranya kan gitu? Ini malah sebaliknya. Tahu nggak sih? Wah itu. Nah, kita bahas wa min syarril ghasiqin idza waqab ya Bu ya. Dan dari keburukan, kejahatan yang akan membuat kepedihan hidup kita gitu ya. Idza waqab, yaitu apabila malam telah gelap gulita. Kenapa Bu? Karena di malam harilah banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau maling di siang hari apa di malam yang banyaknya Bu? Malam hari, karena orang sedang lelah, sedang lagi lemah-lemahnya posisinya. Ibu kalau orang lagi lemah, lagi sakit juga, kalau dia duduk nyender, terus ada maling, berani nggak masuk? Nggak masuk, dia orangnya masih ada. Tapi kalau orang sekuat apapun, kalau dia tertidur, maling itu berani. Karena apa? Berarti posisi manusia paling lemah adalah ketika tidur. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, doa yang paling panjang itu doa ketika apa? Tidur, mau tidur. Doa ini baca udah ya. Yang Allahumma aljaltu ya,
Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, itu yang panjang tuh sampai selesai. Kenapa udah gitu ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, kemudian Bismika Allahumma, kemudian malah kalau bisa baca apa surat? Bayangin banyak sekali yang diajarkan doa-doa oleh Rasulullah ketika mau tidur. Kenapa? Karena seseorang yang tidur itu kondisinya dalam kondisi paling lemah. Ketika seseorang lemah, itu kan harus minta pertolongan, perlindungan dari Allah. Apalagi ini paling lemah. Berarti ayat Al-Falaq sama An-Nas ini sebetulnya paling wajib dibaca ketika mau tidur. Makanya Rasulullah mengatakan sebelum tidur, pertama yang dibaca Al-Falaq, An-Nas. Kemudian tambahkan oleh kalian apa? Ayat kursi. Sempurnakan yang pertama disuruh apa? Al-Fatihah. Al-Falaq sama An-Nas, Bu. Al-Falaq sama An-Nas, karena dua ayat inilah yang akan menjaga kita dari kerusakan lahiriah dan batiniah. Kemarin batinnya An-Nas itu kan. Kemudian lahirnya ini Al-Falaq. Nah gitu, Bu. Kemudian kalau malam-malam binatang itu biasanya keluarnya malam-malam yang banyak. Ular itu biasanya malam kan, kemudian ada kalajengking kayak gitu ya. Kemudian kelelawar. Kelelawar bahaya nggak sih, Bu? Tapi kan dia keluarnya malam kan. Gitu. Binatang-binatang biasanya itu. Kemudian setan itu kalau siang dia tidur siang hari, tidak tidur terus-terusan. Ketika dia tidur gantian atau teman-temannya. Kalau malam, wah itu, Bu, setan itu kalau malam kerjanya malam, beda dengan manusia. Malamnya gotong royong. Itu setan malam. Makanya dari kegelapan malam itu artinya setan. Apa, Bu? Malam-malam ya. Kemudian sesuatu kata, kalimat, Bu, kalaupun itu netral, maksudnya nggak buruk, tapi kalau disandingkan dengan kata malam itu jadi buruk, Bu. Contoh, wanita itu baik apa buruk, Bu? Baik. Coba kita sandingkan dengan kata malam. Wanita jelek apa baik? Jadi jelek. Kupu-kupu indah nggak, Bu? Indah. Kalau disandingkan dengan malam Jadi jelek. Kelab itu kan tidak semuanya buruk ya, Bu ya, sebetulnya dasarnya. Tapi kalau dia sudah dikonotasikan dengan malam, Jadi kelab negatif. malam. Jadi Malam ingat-ingat. Sudah malam. tapi kan ini mah ada kalimat sedapnya, Ibu. Sedapnya keluar. Iya. Sedapnya Ntar pada pindah semua ada sedap malam nih. Ya itu ya, Bu ya. Kalau hiburan kan nggak salah ya, Bu ya. Nonton TV hiburan juga ya. Nonton layar tancap hiburan juga. Saya waktu muda nonton layar tancap, Bu. Itu ngumpet-ngumpet, nanti pulang ibu saya ada di belakang pintu udah megang sapu. Celeduk. Tapi itu nggak kapok-kapok, saking senengnya lihat hiburan. Tapi kalau sudah disandingkan dengan malam, Jadi jelek. hiburan Malam. jadi kenapa ini malam kok bisa ngerusak gitu ya? Nah itu makanya Allah meminta kita untuk membuat perlindungan dari malam itu tadi, Bu. Perlindungan malam. Lanjut ya, Bu ya. Jadi di orang maling aja, Bu. Jangankan maling, Bu. Gini, anak saya ya, Bu ya. Anak saya kan nggak berbuat apa-apa gitu. Dia nyamper ke rumah temennya. Waktu itu dia habis kongko-kongko gitu sama temennya. Karena perpisahan sampai jam 12 malam. Jam 1 dia pulang, mau nyampe rumah sini dari arah Sawangan mau ke sini. Itu di belakang ada 2 motor yang menjegal dia. Bukan karena orangnya jahat, enggak, tapi karena dia habis mabuk yang 2 orang ini. Dijaga, jadi anak saya itu masang sen, jangan kesana salah gitu. Dia tersinggung ya, namanya orang lagi mabuk ya. Tersinggung apa katanya?
udah dipegangin tuh. Anak saya temennya udah dipegangin sama si yang mabuk ini tadi. Itu udah hampir jam 1 malam, Bu. Untungnya ada masyarakat di situ lagi ngopi-ngopi katanya. Terus malah si yang mabuk ini malah dipukulin gitu. Oh, kamu pergi gitu, dipukulin lah gitu ya pakai sapu gitu ya. Alhamdulillah anak saya jadi selamat. Kalau enggak kan mungkin dibegal, bukan motornya, orangnya enggak begitu jahat kata anak saya nanya ke itu. Paling dimintain dipalak gitu. Dipalak gitu ya. Artinya apa ya Pak ya Bu ya? Di malam hari itu kadang kitanya ini bagus gitu Bu, baik, tapi di jalanan itu belum tentu orangnya baik. Banyak kejadian kecelakaan kendaraan motor di malam hari. Itu kadang-kadang yang satunya niatnya bagus, yang satunya yang nabrak itu juga. Banyaknya karena ngantuk ya. Itu kan sengaja kan, kalau iblis itu setan Bu, pengennya manusia itu sengsara. Pengennya manusia itu sakit-sakitan. Pengennya manusia itu pedih hidupnya. Jadi ada orang ngantuk nih, udah tidur aja enak, kosong ini jalan. Padahal di sebelah ada mobil yang emang lagi siuman, nggak ngantuk. Akhirnya kan jebret gitu ya, motor dan sebagainya. Akhirnya kan celaka dua-duanya. Ini adalah emang permainan, istilahnya apa yang diinginkan oleh syaitan itu seperti itu. Maka supaya kita dijaga oleh Allah, kalau mau keluar rumah ya Bu ya, kalau zikir pagi itu zikir kan habis sholat subuh, jangan ditinggalin baca Al-Falaq sama An-Nas itu. Zikir sore, zikir habis sholat. Ya kalau enggak cukup waktunya sambil jalan kayak baca ini, dan harus ditanamkan di dalam kalbu kita ya. Tapi, kadang-kadang kenapa kita udah baca nggak dijaga oleh Allah Bu? Kan saya bilang, kita itu ada di dalam koridor penjagaan Allah, di kiri, di kanan dijaga sama Allah. Tapi yang bikin kita nggak selamat itu bukan Allah nggak menjaga Bu, kitanya pecicilan. Udah ada di dalam situ, koridor situ. Kita lihat tuh di luar itu, ada bunga kehidupan. Pengen lihat, keluar deh dari pintu penjagaan tadi. Apa kata Allah? Aku akan membersamaimu, aku akan membimbing kamu, akan menjaga kamu kalau kamu sabar. Innallaha ma'as sabir. Ini saya contohkan aja, biasanya ibu-ibu nih ya, nggak sabar melihat anaknya berantakan langsung marah gitu ya. Ya suaminya bau kecut udah marah aja. Kata Allah, kan aku yang menjaga kamu, tapi ketika kamu dikasih ada masalah di hadapan kamu nggak sabar. Kesabaran itulah yang membuat kita ada di dalam tetap koridor penjagaan Allah. Kadang kita nggak sabar kan, akhirnya marah-marah, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan orang, kata-kata yang mengeluh, semuanya keluar dari mulut kita. Apa yang terjadi? Lepas tubuh penjagaan Allah, ditinggal sama Allah, udah nggak dijaga lagi. Kita baca lagi tuh, setelah itu baca lagi, kita sabar lagi, dijaga lagi sama Allah. Jadi harus terus-terusan. Jadi kita itu emang benar ya Bu ya, harus zikir itu nggak boleh lepas dari kolbu kita, dari lisan kita itu nggak boleh lepas. Ya Allah, bentar-bentar ingat Allah, bentar-bentar ingat Allah. Tidak ada waktu dan kesempatan setan untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap lahiriah kita. Kalau kita selalu berzikir terus-terusan kepada Allah Bu, insya Allah dijaga Bu kita, dijaga dari kecelakaan, dijaga dari keburukan-keburukan makhluknya yang mau nyuri, yang mau apa gitu. Insya Allah dijaga. Kita lanjut ya Bu ya, ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul yang diikat. Jadi kenapa ini Rasulullah dulu diteluh ya Bu ya? Kalau zaman sekarang istilahnya teluh, kalau saya dulu itu kalau di kampung. Bener nggak ya Bu ya? Disantet, disantet, diguna-guna. Kalau namanya guna-guna itu Bu, nafasati fil 'uqad itu harus ada media.
Harus ada media. Nggak bisa saya akan santet dari jauh si dukunnya itu. Ini nggak bisa Bu, harus ada media. Minimal rambutnya gitu. Jangan dicontoh ya Bu ya. Udah tahu ilmunya. Saya pengen nyantet tetangga saya. Masya Allah. Itu jadi kufur Bu kita. Ntar nggak ditolong sama Allah. Bukan nggak ditolong lagi. Dimurkai sama Allah. Ibu jangan coba-coba Bu Zainab. Mau nyoba Bu Zainab? Bukan, insya Allah. Hidup dengan apa adanya. Doa aja yang baik terus. Jadi harus ada media. Medianya itu semacam kayu, kemudian kayak orang-orangan lah gitu ya mungkin ya. Kemudian buhul itu diikat-ikat gitu. Terus baru dimantra-mantrain. Setelah dimantra-mantrain dimasukin ke dalam sumur. Mungkin itu ditusuk pakai. Iya, jadi Rasulullah itu merasa sakit kepala yang luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang di second. Allah second. Ini terlalu bersemangat. Di-scan ya Bu ya ke rumah sakit, kata dokter nggak ada penyakitnya Ibu. Nah, tapi ini saya sakit kepala banget, kenapa bisa seperti itu Bu? Ada orang perutnya Keluar paku. sakit luar biasa, kadang keluar paku ya. Yang ibu siapa yang di daerah Sulawesi itu Bu? Iya, jangan di Sulawesi Bu. Bapaknya anak murid saya, ya ada di situ ya, kayaknya seperti itu mungkin. Jadi dia sakit perut, terus nggak buang air ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah, kalau seandainya emang dia karena ada Kan yang medis, non medis. kan hati seseorang dan mengguna-gunai, semoga Allah angkat dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu Bu, bisa terjadi seperti itu Bu. Sakit perut atau badan tuh kayak ditusuk-tusuk lah. Ya emang. Jadi ketika dilakukan kan ditusuk-tusuk tuh si bonekanya itu. Yang dibaca-bacain. Emang bisa seperti itu? Ada orang sebagian nggak percaya Bu. Bisa Bu. Bisa. Apa kata Rasulullah? Apa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi Ibu ini harus percaya ada. Allah itu nggak bakalan bohong. Apa kata Allah? Di dalam Quran surat Al-Baqarah 102. Coba Ibu ada yang mau bacain nggak? Al-Baqarah ayat 102. Dimulai kalimatnya wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jangan semua, setengah aja. 102 Bu. Dari wa yata'allamuna ya. Baca. Jangan semua, coba satu baris ya Bu bacain. Wa yata'allamuna, dari wa yata'allamuna 102 Al-Baqarah. Coba ke bawahnya lagi. Yang terakhirnya. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mana nggak kedengeran? Yang keras dong Bu. Tahu dulu coba. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya di bawahnya Bu. Dan mereka belajar wa yata'allamuna. Nah, yang keras saya nggak dengar. Pakai mic aja. Dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Tuh Bu, sihir itu teluh, guna-guna itu ada. Jadi Ibu jangan bilang begini, saya mah nggak percaya masalah gituan. Ada, ini ayat Al-Qur'annya. Kata Allah, apa yang mereka pelajari, si dukunnya berarti ya, yang punya kemampuan itu nggak ada manfaatnya, malah memadaratkan, merusak orang lain. Nanti akan Allah hisab di yaumil kiamah nanti. Tapi orang begitu juga Bu, hartanya
kematiannya sulit. Iya, betul. Ini sebetulnya yang mengajarkan malaikat Harut dan Marut, Bu. Maksud malaikat ini mengajarkan bukan untuk keburukan. Jadi istilahnya nih manusia punya kemampuan tapi dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk supaya yang tadinya suami istri yang berantem melulu coba diajar, malah dibalik ya, dipakai untuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi artinya dalam Al-Quran tentang wa min syarrin nafasati fil uqad itu sudah emang ada gitu, Bu, dan terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan bahwa Rasulullah itu meninggal sebab musababnya tidak ada karena pernah disihir ini. Jadi suka ada rasa panas di tubuhnya, kadang-kadang ada pusing sedikit di kepalanya gitu. Sampai ajalnya Rasulullah itu datang. Jadi ada yang menyebabkan begitu gitu. Kalau ada seseorang diteluh nih, Bu, ya mungkin teluhnya hilang, tapi efeknya itu biasanya panjang gitu. Jadi bagaimana supaya kita nggak kena teluh orang, Bu? Yaitu diamalkan, kita baca Al-Falaq sama An-Nas. Insya Allah dijaga sama Allah. Lanjut ya, Bu, ya. Nah, ini yang paling ini tuh yang paling menakutkan ini nih di ayat yang terakhir, Bu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengki itu apa sih, Bu? Iri, hasud. Ada yang tahu dengki apa artinya? Sebel, Iya. Iya, dengki itu. Kata para ulama, kita suka dengar istilah SMS. Apa, Bu? Senang melihat orang susah. Dibalik sekarang, susah melihat senang. Kalau istilahnya karahatun ni'mah minal mun'im. Benci melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Si A jualannya di musola kok laris banget, kok aku enggak? Ngelirik. Udah ada dengki tuh, Bu. Kemudian tetangga kita reparasi rumah. Apa namanya reparasi, Bu? Renovasi ya. Renovasi rumah. Kita udah 10 tahun kagak pernah direnovasi, Mas. Tambah bulukan. Tetangga kita tiap tahun ganti warna. banget sih gitu kan. Artinya dia menginginkan kenapa nggak pada diri aku. Kadang-kadang begitu, Bu. Dia udah punya motor 2, anaknya 1, nambah lagi motornya yang model baru lagi, yang X-Max apa? NX ya. Kita dari dulu Supra itu pun udah jadul ya, Bu ya. Tetangga aku nambah lagi, ya Allah. Motor 3 lebih 1 buat apa? Sampai bilang begini, apa namanya, cipratin ke aku kayak 1. Iya. Itu udah banyak, suka ada kata-kata istilah seperti itu. Berarti masih ada Dengki. hasad, dengki. Kadang-kadang, Bu, dengki itu tidak harus kita memiliki. Kadang-kadang enggak, Bu. Kita punya motor tahun 2000 contohnya. Kita punya motor, tetangga beli motor yang tahun 2000 tapi eksklusif. Malah harganya mahal karena eksklusif ya, Bu ya. Dia banyak direparasi A, B, C, jadi unik lah si motor itu. Iya, dimodifikasi dengan harga yang melejit, bisa melebihi harga mobil contohnya. Punya kita tahun 2022, baru kemarin beli. Gak gitu, Bu. Artinya apa? Ketika tetangga kita beli, kita jadi sebel gitu, sebel. Panas hati. Kita tanya, kenapa sih kamu sebel tetanggamu beli motor yang unik itu? Kamu pengen punya kayak dia? Enggak, ngapain aku punya motor kayak gitu, jelek apalah gitu ya. Menurut aku sih enggak ada bagus-bagusnya gitu. Terus kenapa kamu sebel sama dia? Sebel aja dia punya motor lagi. Kita enggak kepengen punya seperti dia.
Tapi ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita memiliki sesuatu, kita datang Mendidih hati. hasad dan dengki kita. Ini penyakit kita, Bu. Jangan merasa saya mah gak begitu. Iya, benar. Ada kita ini ada, Bu. Pasti ada, Bu. Ada. Maka kata para ulama, hasad itu terbagi dua. Ada hasad itu artinya upaya nyata yang dilakukan oleh seseorang supaya orang itu sakit lah, jatuh namanya lah, Oh, rusak lah gitu. Contohnya, Bu, ya, dia gibahin temennya, kejelekan temennya, dia gibahin ke yang lain. Kemudian satu kampung jadi tahu kejelekan dia. Akhirnya yang tadinya simpatik jadi benci, jadi sebel ke orang yang digibahin tadi. Kenapa? Gara-gara digibah. Nah, ini namanya hasud dia. Jadi kalau kita masih suka ngomongin saudara, berarti masih ada hasud di dalam hati kita. Ini harus minta. Jadi hasud itu bukan orang lain saja yang melakukan ke kita, kadang-kadang kita yang melakukan ke orang. Jadi kan selama ini kita amit-amit dia mah dihasud gitu ya. Padahal kata Nabi, yang paling parah dan yang paling merusak itu adalah bukan dihasudi oleh orang lain, bukan didengki oleh orang lain, tetapi kitalah yang bisa merusak diri kita. Gitu, Bu. Kalau kita ngasud orang lain, merusak orang lain ya, Bu, ya. Itu sebetulnya kita sedang menjatuhkan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Orang tuh nggak ada percaya lagi, Bu, kalau kita suka gibah mulu kerjaannya. Hati-hati loh kalau ngomong sama dia. Suka gitu kan? Iya, benar banget. Ya. Sebetulnya seperti itu. Belum lagi di hadapan Allah. Gimana dia mau dijaga sama Allah, dia bercicilan kan keluar dari penjagaan Allah. Kalau orang yang suka ngegibah, ngomongin itu tuh orang yang bercicilan kan maksudnya. Iya, benar. Mana-mana gitu mulutnya kayak ember. Itu Bu Zainab yang ngomong, bukan saya. Emang nyatanya begitu, Bu. Itu jadi suka dia itu karena ada rasa benci, jadi dia tuh berusaha untuk menjegal lawan ya. Nah, ada istilah menggunting dalam lipatan, menjegal apa tuh, Bu, istilahnya? Nah, itu orang-orang hasud itu seperti itu. Ya, Bu, ya, kalau Ibu punya tetangga, bawaannya sewot aja sama kita, berarti kita sedang dihasudi oleh tetangga kita. Gimana, Bu, supaya hasudnya itu tidak mencelakakan kita? Karena pasti kalau hasud itu terlontar, hasud itu dia lakukan, itu akan merusak kita, Bu. Tiap hari kasih makan aja. Bukan, ini kita kan lagi belajar Al-Falaq. Maksudnya orang yang ya, tapi kadang-kadang Ibu, kita walaupun kita kasih ya, Bu, ya, segala macam kita kasih pertolongan, makanan apa aja, tetap aja karena dia malah tambah hasudnya. Tambah banyak rizkinya, padahal aku benci banget sama dia. Kita kan nggak bisa, Bu, dengan perbuatan kita bisa menghalangi hasud orang. Tapi kalau dengan kita memohon kepada Allah dengan membaca Quran surat Al-Falaq ini pasti akan dijaga oleh Allah. Jadi dibaca ini, apalagi kalau jelas-jelas kita punya tetangga yang hasud sama kita. Banyakin baca Al-Falaq sama An-Nas. Tahu aja deh. Emang banyak tuh saja benar. Nanti Ibu jangan salah, Bu. Setiap orang, ini rumus harus baca ini. Kenapa? Saya juga baru, ya Allah, ternyata iya ya. Setiap orang yang punya kenikmatan, punya nikmat, Bu. Rizki kita lancar, anak kita sehat, anak kita cerdas, anak kita pintar, suami kita baik, usahanya lancar, udah gitu kerjanya enak, tetangga buruh dan sebagainya. Itu, Bu, yakin kenikmatan yang kita miliki pasti ada yang hasud kepada kita. Itu Rasulullah yang berbicara, bukan saya. Apapun kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang, pasti ada orang yang hasud kepadanya. Jadi, Ibu, apalagi kalau di masyarakat punya kemampuan, punya kekayaan, agak
Nah, itu pasti semakin tinggi kemampuan kita, semakin banyak kekayaan kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak yang hasut kepada kita. Semakin banyak ujian. Iya, jadi apa? Gimana caranya? Karena hasut itu akan menyusahkan kita, Bu. Hasut itu akan membuat hidup kita ini susah, sedih. Ibu enak nggak sih kalau diomongin sama orang? Sedih nggak kalau habis diomongin? Sedih. Supaya oleh Allah dijaga, ya Bu ya, oleh Allah dijaga, baca Al-Falaq. Dan ada satu lagi, Bu. Setiap ibu punya nikmat, jangan diumbar, dibicarakan kepada orang lain. Yang diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, sampaikan rizki yang aku berikan kepadamu. Ibu nggak usah bilang begini, ini saya dapat rizki, suami saya naik jabatan, bagi-bagi. Suami saya naik jabatannya, itulah yang akan mendatangkan hasud. Bagi-bagi rizkinya enggak bagus. Iya, ibu usahanya lancar. Alhamdulillah omset lebaran saya itu 50 juta, yang lain 5 juta. Itu yang 5 juta, yang 3 juta, apalagi yang enggak ada. Padahal dia bagi-bagi. Kenapa? Karena diungkapkan nikmatnya itu. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika, hadis itu adalah orang lain merasakan, bukan menyebut-nyebut apa yang sudah didapat oleh kita. Kadang zaman sekarang kebalik, Bu. Orang lain gak dapat, sepeser pun di-share di grup. Alhamdulillah saya ini. Oh, saya lagi dipercaya jadi ini. Oh, saya dapat ini. Di WA tuh, di grup. Itu yang akan mendatangkan hasud orang-orang kepada diri kita. Makanya kadang-kadang saya suka keceplosan ngeser-ngeser gitu. Ya Allah, kita mohon ampun, kita baca ini. Kalau niatnya ingin supaya orang lain mendapatkan manfaat dari yang kita share, Allah tahu. Intas dukillah yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan, akan mewujudkan semua keinginanmu. Masalahnya kadang-kadang kita nggak jujur ya Bu ya. Apa? Ada terbesit. Yang lain mah nggak bisa kayak saya. Saya aja. Nah, itu yang akan menimbulkan hasud, hasad dalam hati orang. Kalau bisa, Ibu besok ngaji ya, mau ada yang ngasih takjil lah kayak kemarin, alhamdulillah ya. Nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau kita bilang, alhamdulillah anak saya dapat sekian juara ini. Nah, itu pasti ada yang nggak suka, Bu. Iya, sok pamer lah, sok apa gitu. Kemudian suaranya kecil. Nah, itu. Zainab. Pantas kalau Bu Zainab tuh kadang-kadang terbuli ya. Beliau juga ngebully kita. Enggak Bu, bercanda ya. Ya Allah, di bulan Ramadan semoga Allah mengampuni hari ini hati-hati saya kita. mencari banyak pahala. Iya. Nah, itu Bu ya. Itu jadi ada kan tadi berarti yang pertama ya Bu, hasad yang pertama. Hasud itu terbagi dua ya Bu ya, kata para ulama ya. Jadi yang pertama upaya nyata yang dilakukan oleh seseorang untuk menyusahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain. Ada usaha nyata, kelihatan orang juga tahu gitu Bu. Ada satu lagi nih, ini nggak kalah berbahayanya. Dan ini ternyata yang paling banyak menimbulkan kerusakan, yaitu kejahatan ain. Oh iya itu tuh. Ain. Tanya sebenarnya. Nah itu ain ya Bu ya. Kejahatan ain itu artinya ketika orang merasa tidak senang dengan nikmat orang lain, kemudian keluarlah perasaan atau tatapan yang dia tidak suka. Sinis. Ini di sini contoh ya Bu ya. Bu Arab nih pakai jilbab merah menyala ya. Indah banget kan, Masya Allah kan. Itu ketika ada orang yang hasut kepada ibu. Ini ada ibu pulang nih, tetangga nggak ngaji, nggak ngerti contohnya. Ada yang juga yang ibu jangan suzon. Ini yang nggak ngerti. Dia sini lihat jilbabnya, ih bagus banget. Emang aku juga nggak ngerti.
ih mudah-mudahan cepat rusak. Ibu. Doa orang yang ain menatap ibu, kemudian dia bilang gini, ih jilbabnya bagus banget, padahal hatinya busuk tuh, kesel gitu ya. Kemudian Kayak punya saya. ini contoh aja Bu ya. Ini baru jilbab. Coba kalau rumah Bu, Sampai rumah jangan dia tidak bersandar kalimatnya kepada Allah. Ain itu akan kena kalau seseorang mengucapkan tidak bersandar pada Allah. Tidak diawali dengan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Enggak ini, ih bagus banget sih. Itu jilbabmu, kamu beli di mana kan gitu ya. Padahal dia benci ke belakang. Itu yakin Bu, nanti jilbab itu akan mendatangkan kesusahan, kesulitan. mau pakai nggak pas. Gitu. Itu ain Bu, bahaya gitu. Ada rumah baru selesai dibikin, dibangun, padahal hati orang-orang itu banyak yang nggak suka sama kita. Yakin ada yang nggak suka walaupun mulutnya manis. Ih keren banget ya rumahnya. Kemudian kita bangga dengan dibilang keren tadi. Nggak ada kata-kata dari dia, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita pun nggak mengucapkan Alhamdulillah, ini dikasih titipan aja sama Allah. Kita nggak bilang gitu Bu. Kita bangga, seneng gitu. Siapa dulu dong, nggak ada yang rumahku kayak minimalis kayak gini gitu ya gitu. Udah itu nanti kena Bu. Kena kesusahannya, kena kejelekannya. Ain itu ternyata bisa lebih membahayakan daripada yang pertama. Kenapa? Kebanyakan orang sakit meninggal itu gara-gara ain katanya, kata para ulama. Kenapa kok bisa begitu? Dengan satu tatapan dia yang dia tidak senang dengan kita. Kita punya mobil nih, mobil baru nih Bu. Belagu banget, padahal kita nggak belagu Bu. Biasa aja. Biasa aja. Cuma tetangga namanya hasud ya, dia bilang belagu banget tuh. Ih doain deh, mudah-mudahan tabrakan. Koma 3 bulan terus terusan. Spionnya hilang satu. Ibu, kita nggak baca al-falaq ya, kita nggak mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian ketika kita dipuji-puji sama teman, sama tetangga yang hasud tadi, ih keren ya mobilnya, padahal kerennya itu nyinyir dia. Dalam hati Gitu. Nggak bilang Masya Allah, nggak diikutkan nama Allah. Ibu, kita bawa mobil bisa jadi tabrakan di jalan. Dengan tabrakan tadi kita masuk ke rumah sakit. Dengan masuk rumah sakit kita sakit berbulan-bulan sampailah ke ajal kita. Gara-gara apa? Air. Ain. Masya Allah. Ain itu kan dari mata maksudnya Bu, tatapan. Apa kata Rasulullah? Ista'inu billah. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah Bu. Berarti ada Bu ini, bukan saya berkata bohong gitu. Saya dulu udah pernah menyampaikan tentang ain yang bisa dihilangkan dengan wudhu, bukan wudhu kita loh. Wudhu orang yang memuji tanpa mengucapkan kalimat Allah. Benar, pernah dengar? Dulu waktu wudhu, aduh lupa lagi nih, Bu gak pernah dibaca tulisannya. Jadi kalau ada anak nih Bu ya, ini hadisnya dulu ya saya sampaikan. Ista'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa innal aini haqqun, kata Rasulullah. Sesungguhnya penyakit yang didatangkan gara-gara ain itu adalah hak, benar adanya. Kata Rasulullah Bu. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kita punya anak nih, gembel gitu ya, cakep. Matanya udah kayak apa? Matanya kayak bola pingpong. Bibirnya kayak apa Bu Zainab? Delima. Bibir kayak Pak Pau. Bibirnya mekah. Iya bibir kayak delima. Saya jadi gini, saya mulutnya bibir, hati saya, otak saya bilangnya pipi. Jadi nggak nyambung ya. Nah begitu Bu Zainab, Bu Zainabnya semua ibu-ibu lah ya. Semua yang ada di sini. Iya. Pantas aja Pak Kiai kemarin manggilnya Bu Zainab mulu ya. Tinggal sidul dia Pak, Bu. Jadi Ibu, kalau ada anak yang ngegemesin, cakep, luar biasa, ganteng atau cantik, kemudian disanjung sama orang, Ih, cantiknya. ya ampun cantiknya, ini, itu Bu, bisa kena ain. Si anak itu nanti pulang sakit, panas, uring-uringan, kan suka ada anak ya, kok nggak jelas jadi sakit anak. Bisa saja karena tadi dipuji tanpa ada kalimat Allah di dalamnya. Itu yang bisa menimbulkan ain.
Seperti itu. Jadi ibu jangan dulu merasa senang kalau dibilang sama orang, ih bagus banget ya rumahnya. Langsung ibu harus bilang alhamdulillah. Ih anaknya pintar banget ya. Alhamdulillah atas karunia Allah. Apalagi bu, ih kamu pintar banget ya. Siapa dulu? Ih bagus banget sih bikin kuenya. Siapa dulu? Ah itu udah hampir kena dengain. Kok tiba-tiba sakit kepala deh? Pusing Iya, tujuh keliling. Iya. Mikirin sanjungan. Justru kebanyakan manusia meninggal itu kata yang saya dengar dari pengajian ini ya, ketika mengaji tafsir ini karena main kebanyakan manusia. Jadi kenapa bukan langsung meninggal bu? Jadi tiba-tiba proses kemudian sampailah ke ajal dia. Syariatnya gitu kena ain. Emang ajalnya sudah waktunya. Cuma syariatnya kebanyakan karena kena ain. Jadi ibu kalau agak curiga dengan tetangga nih, kayaknya saya diguna-gunain dia nih. Jangan nyalahin tetangga, yang salahin diri kita walaupun tetangga salah. Kenapa? Kita nggak berlindung kepada Allah. Ya koreksi diri dulu gitu ya. Ya harus berlindung. Salah sendiri kata Allah, kamu nggak minta perlindungan. Aku kan udah bilang bahwa emang sihir ada, ain ada, hasad ada. Begitu kan bu? Sekarang kita makin berhati-hati ya bu. Itulah orang kalau punya ilmu bu. Hidupnya itu insya Allah akan tenang-tenang gitu, nggak banyak masalah, nggak banyak orang banyak yang hasud sama kita. Setiap orang akan dihasudi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia kan pasti punya kelebihan. Jangan salah loh Bu Arab, ibu bikin risolis, masya Allah ya, alhamdulillah, barokallah ya, enak gitu, bagus, enak gitu. Itu ada yang hasud juga sama ibu. Maka ketika mau bikin risolis, ibu baca Al-Falaq sampai habis loh. Mulai sekarang tambahin baca Al-Falaq. Nanti ketika dia melihat risolis itu, Masya Allah. sudah, saya ada perlu ya. Sebetulnya saya mau sampai jam 11 Bu. Lagi karena tukangnya itu yang mau benerin musola, insya Allah kalau nggak besok Kamis datang. Jadi saya harus cari bahan-bahannya. Alhamdulillah saya dikasih amanah sama Pak Umar, putranya Pak Lubis. Itu udah ditutup ya.